Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah yang menjadi kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, satu tema renungan kita pagi ini adalah kesetiaan abadi Allah. Kita akan baca dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita bersama-sama merenungkan sebuah pilar kokoh yang menjadi sandaran hidup kita sebagai umat percaya. Kesetiaan Allah yang abadi. Di tengah gelombang kehidupan yang seringkali tak terduga, di tengah pasang surut emosi dan tantangan yang menghadang, ada satu hal yang tetap teguh, tidak berubah, dan dapat kita andalkan sepenuhnya, yaitu karakter Allah kita yang setia. Mazmur 100 ayat 5 dengan indah dan sederhana menyatakan kebenaran yang agung ini. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memahami sejenak kekuatan dan keindahan ayat ini. Pertama, pemazmur menyatakan Tuhan itu baik. Kebaikan Allah adalah fondasi dari segala tindakan dan karakternya. Kebaikannya bukanlah sekedar sikap ramah sesaat, melainkan esensi dari siapa Dia. Kebaikan inilah yang mendorongnya untuk menciptakan kita, mengasihi kita, dan merencanakan yang terbaik bagi kita. Kemudian kita mendapati kasih setianya untuk selama-lamanya. Kata kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah kesed, mengandung makna yang kaya, kasih yang mendalam, belas kasihan yang tak terbatas, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Kasih setia Allah bukanlah sesuatu yang musiman atau tergantung pada perbuatan baik kita. Ia mengalir terus-menerus melampaui batas waktu dan keadaan. Bahkan ketika kita gagal dan jatuh, kasih setianya tetap hadir, siap untuk memulihkan dan mengangkat kita kembali. Dan yang terakhir dikatakan kesetiaannya turun-temurun. Ini adalah janji yang meluas sepanjang sejarah. Dari generasi ke generasi, kesetiaan Allah bukanlah fenomena sesaat bagi satu kelompok umat saja. Ia telah membuktikan kesetiaannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada bangsa Israel di padang gurun, kepada para nabi, kepada para rasul, dan terus berlanjut hingga kepada kita hari ini, dan akan terus berlanjut kepada anak cucu kita kelak. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan sejenak bagaimana kesetiaan Allah telah termanifestasi dalam hidup kita. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa sulit di mana kita merasa sendirian dan ditinggalkan. Namun jika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat jejak tangannya yang menuntun, memberikan kekuatan, dan menyediakan kebutuhan kita.
Mungkin kita pernah gagal dan merasa tidak layak. Namun kasih setianya tetap memeluk dan memberikan kesempatan baru. Bapak Ibu Saudara, kisah bangsa Israel di sepanjang perjanjian lama adalah bukti nyata kesetiaan Allah yang tak pernah pudar. Meskipun mereka seringkali tidak setia, Allah dengan sabar menuntun, menghukum dengan kasih, dan selalu membuka jalan pemulihan. Puncak dari kesetiaan Allah adalah dalam diri Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya membuktikan dia telah mengalahkan kuasa maut. Ini adalah bukti kasih setia yang terbesar yang pernah ada. Lalu bagaimana seharusnya kita merespon kesetiaan Allah yang luar biasa ini? Pertama, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia setia, kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dalam segala keadaan, jangan biarkan keraguan dan ketakutan menggerogoti iman kita. Yang kedua, hiduplah dalam kesetiaan kepadanya. Kesetiaan Allah seharusnya memotivasi kita untuk hidup setia kepadanya. Taati perintahnya, layani Dia dengan segenap hati, dan hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, bersyukurlah senantiasa. Mari kita selalu mengucap syukur atas kesetiaan yang tak pernah gagal dalam hidup kita. Ungkapkanlah rasa terima kasih kita melalui doa, pujian, dan perbuatan baik kita. Yang berikut, bagikan kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Ceritakan kepada orang lain tentang bagaimana Allah telah setia dalam hidup kita. Biarlah kesaksian kita menjadi berkat dan menguatkan iman orang lain. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, mari kita jadikan kesetiaan Allah sebagai jangkar yang tak pernah goyah dalam hidup kita. Ingatlah selalu bahwa Dia adalah Allah yang baik, kasih setianya kekal, dan kesetiaannya turun-temurun. Kiranya renungan pagi ini memberikan kekuatan iman kepada kita dan memampukan kita untuk terus berjalan dalam kesetiaan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Bapa, terima kasih buat kasih pagi ini. Kami menikmati pemulihan yang baru. Biarlah kami Tuhan mendapatkan kasih karunia Tuhan yang terus memampukan kami tetap setia di dalam Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara.
diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.